Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video tentang wawancara pemilu yang demokrasi. Saya Muhammad Ilham Hasan, absen 23. Saya Ahmad Aditya Sohi, absen 4. Saya Hisi Mulyani Sulistyaningrum, absen 14. Saya Zahra Wijarena, absen 35. Jadi kita akan lanjut untuk video wawancara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada wawancara kali ini saya bersama Pak Aris akan menanyakan gimana sih Pak tipe pemilu yang sehat itu? Ya, kalau menurut pendapat saya ya, pemilu yang sehat yang ada di Indonesia itu kalau bahasa kita bisa disingkat jujur ludil. Yang artinya apa? Jujur, bebas, rahasia, langsung dan adil. Artinya bagaimana? Artinya bagi warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, memilih, mereka mempunyai kebiasaan untuk memilih. Ya, jadi tergantung dari hati nurani mereka. Itu menurut saya. Kira-kira untuk pilih itu tipe yang bagaimana? Yang sudah memiliki apa? Yang sudah mempunyai, kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu ya yang sudah mempunyai KTP, batasannya itu. Jadi mereka yang warga negara mempunyai hak pilih yang sudah memenuhi syarat yaitu KTP, maka dia bisa memilih, baik memilih di tempat dia asal, dia dilahirkan, atau dia di luar kota, semuanya bisa memilih. Jadi kita sudah punya KTP itu sudah memiliki hak pilih secara langsung. Ya, itu salah satu syarat bisa memilih yaitu warga Indonesia yang dibuktikan dengan mempunyai KTP KTP sendiri. Jawaban yang sangat menarik sekali ya. Ada singkatan apa tadi Pak? Jujur, ludil, jujur, bebas, rahasia, langsung dan adil. Terima kasih ya Pak untuk wawancara kami. Mungkin kalau orang puas bisa cari pendekatan guru-guru yang ada di Indonesia, kan bedanya beda. Ya. Terima kasih Pak Aris. Ya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini akan mewawancarai narasumber kami yang kedua, yaitu Bapak Sigit Muhammad. Jadi pertanyaan kami itu tentang pemilu yang demokrasi itu yang bagaimana sih Pak kira-kira? Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memberikan sedikit penjelasan ya dari pertanyaannya dengan tadi ya. Saya coba untuk uraikan menurut pemahaman saya sendiri ya di sini. Nanti kalau kurang pas tolong disempurnakan dengan studi literasi yang lain. Jadi pemilu yang demokratis di sini adalah pemilu yang menitik beratkan pada asas yang pertama itu luber ya kan, langsung, umum, bebas dan rahasia. Nah, jadi langsung maksudnya di sini adalah setiap warga negara itu memiliki hak pilih untuk memilih calon yang menurut masyarakat itu sesuai dengan hati dan nuraninya. Itu. Kemudian secara umum itu dilaksanakan dalam hal ini adalah memuat ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat dan bersifat terbuka, ya, transparan, kemudian independen, jujur. Yang jelas jujur itu ya menitik beratkan pada nilai-nilai kaidah kejujuran. Ya. Jadi tidak melakukan kecurangan-kecurangan yang akhirnya nanti hasil daripada pemilu itu akhirnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi itu kaitan dengan jujur. Kemudian
rahasia, dan rahasia di sini ya sifatnya kita masuk memilih ya, sesuai dengan hati nurani kita tanpa ada penekanan-penekanan yang sifatnya dari. Jadi kalau ditarik garis besar, pemilu yang bersifat demokratis di sini adalah di mana kita memiliki hak wewenang untuk dapat memberikan hak pilih suara kita terhadap orang atau pasangan calon atau paslon yang menurut kita dan kita berdasarkan dari informasi-informasi yang kita dapatkan dari studi literasi itu akan dapat memberikan sumbangsih seandainya nanti pada saat memimpin, nah, itu benar-benar menjadi pimpinan yang amanah dan bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira seperti itu kurang lebih. Jadi, nah, kalau kriteria untuk kita agar bisa mengikuti pemilu itu kita harus apa Pak syaratnya? ya yang jelas harus mengikuti aturan ya, mengikuti aturan yang sudah ditentukan di prasyaratnya itu. Kalau nggak salah itu pertama adalah usia, kemudian memiliki hak menang sebagai warga negara, yaitu ditunjukkan dengan kartu identitas penduduk, ya, KTP ataupun yang menyatakan bahwasanya kita bagian dari warga negara. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan hak pendataan untuk memberikan suaranya pada saat pemilihan. Yang lebihnya seperti itu. Oh, Mas. Oke. Jadi cukup semangat itu pertanyaannya kali. Terima kasih untuk Bapak Sigit untuk jawabannya yang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami sudah bersama narasumber ketiga, yaitu Adila Salsabila dari kelas 5. Jadi apa sih pemilu yang demokratis di Indonesia itu? Jadi pemilu yang demokratis di Indonesia adalah pemilu yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, menghargai hak rakyat, serta menjamin keadilan dan kejujuran dalam prosesnya. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kami sudah bersama narasumber yang keempat, yaitu Inaya Rizky dari kelas 11 Apa sih Kak syarat utama untuk mengikuti pemilihan umum di Indonesia? Jadi syarat utama pemilihan umum di Indonesia itu warga negara Indonesia atau WNI berusia 70 tahun atau lebih, terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilihan tetap, tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. Baik, terima kasih Kak Inaya atas jawabannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa sih itu Juberludil? Nah, jadi Juberludil itu singkatan dari jujur, bebas, rahasia, langsung, dan adil. Nah, kira-kira Juberludil itu apa sih? Nah, Juberludil itu kriteria untuk pemilu yang demokratis, yang sehat, dan yang bagus. Nah, jadi kesimpulan wawancara pada kali ini, kita harus ngikutin pemilu itu secara Juberludil. Terus kita juga jadi tahu persyaratan untuk kita ikut pemilu itu apa. Nah, jadi persyaratan kita ikut pemilu itu kita udah punya KTP, udah punya hak pilih, dan kita minimal berusia 17 tahun, dan kita sudah ada data dalam RT yang diikuti. Nah, jadi sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.